Izin terkait menyambut ulang tahunnya ke-35 tahun Bu ya. 35 kira-kira seperti apa sih Bu tema dan acara apa terkait Rakernas hari ini Bu? Jadi Rakernas kita ini sebetulnya diselenggarakan dalam periode kepengurusan kita, mengumpulkan semua DPD-DPD di provinsi seluruh Indonesia di bawah IPBI untuk mendiskusikan program kerja yang sudah dilakukan setengah periode, lalu apa yang akan kita support di periode berikutnya gitu. Dan IPBI berada di Flona ini karena kita menjadi bagian dari sebuah ekosistem florikultura yang berada di hulu para petani, kemudian di hulu, kemudian kita kan berada di hilir. Nah, kita bersama-sama, kita merasa menjadi satu bagian dari ekosistem florikultura untuk mensupport program nasional lah, kesejahteraan untuk masyarakat dalam hal pendidikan rantai bunga untuk meningkatkan value atau nilai-nilai yang mensejahterakan masyarakat Indonesia. Mungkin ada tambahan dari Pak Andi. Itu kalau menyangkut tentang rakernasnya, kalau menyangkut tentang tema khusus yang terkait dengan Flona ini apa? Jadi tanggal 21 September nanti, besok lusa ya, itu acara puncak kita adalah simposium. Simposium itu sebuah pagelaran, sebuah demo merangkai bunga yang topik utamanya, tema yang kita ketengahkan adalah nyiur. Nyiur itu berarti secara gampang kita bilang pohon kelapa ya sebenarnya. Karena kita akan mengangkat beberapa anyaman lipatan janur yang akan dipakai dalam banyak di tradisional kita banyak dipakai, tapi kita akan angkat bukan hanya di bidang tradisional tapi juga ke rangkaian-rangkaian modern. Itu sebuah budaya Indonesia yang perlu dilestarikan, perlu dikembangkan dan bisa diperkenalkan kepada masyarakat internasional. Syukur-syukur suatu saat nanti akan menjadi budaya intangible heritage ya, sama seperti batik dan keris dapat dihargai dalam dunia internasional. Tambahan untuk Rakernas, mengenai Rakernas kembali lagi, saya kebetulan jadi ketua penyelenggaranya karena Rakernas ini merupakan kewajiban, aktivitas wajib di dalam organisasi kami IPBI itu ada tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Anggaran Rumah Tangga minimal dilakukan satu kali dalam satu periode kepengurusan 5 tahun misalnya satu periode. Jadi kami ini periode yang dari tahun 2021 sampai 2025. Selain Rakernas, aktivitas lainnya yang wajib itu adalah nanti ada musyawarah nasional. Itu diadakan di ujung dari periode kepengurusan. Itu rencananya kami akan adakan Maret 2020. Dan kemudian acara tahunan itu artinya bukan setiap tahun ya, tapi dalam setiap periode itu harus ada. Itu adalah simposium ditangani oleh bidang pendidikan. Kami di sini ada 4 bidang di bawah ketua umum. Itu pendidikan, kemudian ada usaha, ada organisasi, kemudian ada teknologi, ya IT, kurang lebih. Tadi kira-kira DPD hadir berapa Bu? Untuk anggota hari ini berapa hari? Hari DPD. ini hadir 66 orang, itu terdiri dari 11 DPD, kemudian ada 9 DPC, jadi satu DPD membawahi beberapa DPC sesuai dengan kota di dalam wilayah provinsinya ya. Hari ini hadir 9 dari DPC, kemudian 31 dari level DPD. Bu, kalau di total berapa sih jumlah anggota dari IPBI sendiri? Jumlah kita saat ini Kira-kira aja Bu estimasi. kira-kira Jadi jumlah kita sekarang ini sekitar kurang lebih 1.500 sampai 2.000-an. 2000. Cuman kita ini sekarang sedang pergantian sistem dari manual menuju digital. Maka ini kita pakai proses gitu ya, perubahan dari manual menuju ke digital. Berarti ada aplikasi nanti Bu ya untuk ada aplikasi kita, ada ipbi.org itu, jadi untuk sekarang itu masyarakat ya bisa masuk mendaftar melalui itu. Bu, harapan Ibu kepada masyarakat masuk pemerintah. Ini kan apa namanya bunga ini kan masuk bidang hortikultura Bu ya sebenarnya Bu ya. Kalau di Kementerian Pertanian itu masuk di Direktorat Jenderal di situ Bu. Betul. Ini kan ada yang sifatnya sudah hampir punah Bu. Ada juga beberapa varietas yang punah atau masih udah banyak bisa digalakkan. Harapan Ibu kepada masyarakat perintah apa Bu? Harapan kami yang pertama bahwa meskipun kita konsentrasinya sekarang ini di keseluruhan nasional itu masih pangan ya, tapi florikultura dalam hal ini tanaman hias, bunga potong itu juga mempunyai masa depan yang tidak bisa diremehkan, menjadi sebuah pilar negara yang mensupport
perekonomian kita untuk kedepannya. Maka saya pikir perlu bantuan dari banyak pihak, terutama pemerintah dalam hal ini untuk memperhatikan dari mulai petani hingga di end user itu adalah perangkai bunga sebelum sampai kepada konsumen, karena perangkai bunga ini menambah added value kepada bunga-bunga potong gitu ya. Jadi bunga potong misalnya tadi harganya mungkin cuma hanya 100, setelah mendapatkan added value bisa 2-3 kali lipat. Nah, itulah pentingnya bekerja sama di semua industri ini, karena seperti negara lain seperti di beberapa negara industri ini sudah sangat maju. Seperti Belanda, Bu ya? Iya, seperti Belanda gitu ya. Itu sudah sangat maju, bahkan mereka punya pasar untuk untuk harga-harga seperti itu. Nah, kita masih jauh dari itu, tapi saya pikir masa depan kita lebih baik. Jadi saya harap pemerintah bisa lebih memperhatikan. Kami sendiri menjadi PR buat kami untuk di masa depan kami sebagai industri masa depan boleh dibilang gitu ya. Kami terus akan berusaha bekerja sama dengan banyak pihak. Jadi dari Departemen Pertanian kami juga harapkan selama ini juga kami dibantu, tapi meskipun digandeng gitu ya kalau ada acara, lomba-lomba dan sebagainya. Namun kami ingin kalau bisa lebih dalam lagi, kita diajak untuk kerjasamanya tuh untuk bukan hanya jadi misalnya tren tahun depan kira-kira bunganya apa ya, daunnya. Jadi petani tuh bisa nanamnya tuh sesuai dengan tren yang ada ajak agenda Bu ya. Iya gitu. Okay. Jadi kan ini sekarang misalnya kita lebih menggunakan banyak bunga-bunga. Contoh nih misalnya anggrek apa yang bakalan laris tahun depan. Kalau petani sekarang menanamnya sesuai dengan yang di end user ini konsumen suka, kan pasti itu bisa meningkatkan perekonomian gitu loh. Maksudnya tuh alurnya jelas gitu ya. Bu, dari saya terakhir Bu, kalau Ibu sebagai praktisi dari yang berkecimpung di perbungaan ini Bu, kalau dari segi produk dan keahlian dari perangkai bunga sudah bisa dibawa ke luar negeri nggak Bu? Kita sudah membuktikan bahwa kita sekali. menjuarai. Udah Bu ya? Mana-mana. Oke, gitu siap. ya. Dan sudah berkali-kali. Iya, bahkan Pak Andi adalah ini masternya sudah desainer yang internasional. Mungkin Pak Andi bisa cerita. Iya, jadi saya sendiri memang aktif diundang untuk berdemonstrasi ataupun mengajar di beberapa negara. Sudah sekian banyak negara yang saya kunjungi dan memang itu mereka bilang bahwa ciri khasnya itu agak aneh. Apa tuh Pak? Mau disebut Pak? Ya, Ciri apa Pak? mereka Bunga akan mengatakan kami tuh nggak bisa menebak Anda itu gaya apa, kata mereka. Sedikit gaya barat, sedikit gaya timur. Nah kan Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda dan juga dijajah oleh Jepang. Jadi kalau gaya kita tengah-tengah ya iya. Dan sedikit kekasan Anda sebagai orang Indonesia. Makanya mereka menganggap bahwa saya itu sebagai desainer rangkai bunga itu unik gayanya, seperti itu. Kalau masalah produksi dan tadi bunga-bunga dan segala macam ya, harapan dari saya, masyarakat Indonesia ini kiblatnya terlalu barang impor. Jadi mereka kalau masalah bunga tuh beli rangkaian bunganya impor atau enggak? Kalau bunganya impor beli, kalau bunganya lokal nggak mau. Ini ada yang salah dengan masyarakat kita ya sepertinya ya. Harusnya tolak ukurnya tidak bisa seperti itu, betul kan? Karena keindahan ataupun kualitas tidak bisa hanya diukur dengan itu impor atau tidak, gitu ya. Dalam ekosistem perbungaan serem Pak, karena kita dengan segera, saya akan bilang dalam beberapa hal kita akan segera kalah dengan Vietnam. Pertanian bunga mereka luar biasa majunya dari segi teknologi dan investasi. Ya, negara kita negara agraris dengan luas tanah sekian besar, seharusnya kita bisa lebih baik daripada mereka. Ya, mudah-mudahan masa depan pemerintah dan juga banyak stakeholder di bawah ekosistem ini kita akan berjalan bersama, kolaborasi bersama dan banyak hal. Salah satunya kita hadir di sini untuk juga membuktikan bahwa kita mendukung dan mensupport semua petani, semua mungkin benih dan sebagainya, anggrek-anggrek yang menjadi support buat kita, materi-materi bunga dan daun yang bisa kita rangkai. Gitu. Dengan adanya DPD daerah ya, PBI yang di daerah, tentunya kan kita juga berharap bahwa daerah itu akan mengoptimalkan apa yang ada di daerah semua. Tidak hanya tidak semua daerah di Indonesia ini punya bunga, tapi juga punya daun-daunan, Iya. ranting-ranting yang indah itu. Nah, PBI itu masuk ke dalam itu semua. Kita berharap bahwa dengan adanya ini semua potensi daerah dalam hal hortikultura itu bisa terangkat semua di tangan kita, jangan dibiarkan terserak aja di alam gitu. Kalau di luar negeri itu ada festival bunga dirangkai dengan seni kayak musik itu, bisa nggak sih Indonesia seperti Bu?
festival bunga tulip gitu. Saya yang menjawab ya, saya menjawab. Oke, gini. Kalau saya merasa ini tanggapan saya pribadi ya, tidak mewakili organisasi. Saya sebagai orang yang sering berkeliling ke negara-negara lain melihat festival bunga. Indonesia itu kalah di event organizer-nya. Event organizer-nya. Di luar negeri itu betul-betul dari hulu sampai hilir itu mereka kaitkan semua. Contoh paling gampang aja, kalau ada pameran bunga, pertama kali pintu dibuka yang masuk anak-anak TK. Mereka mengatakan kalau Anda cinta pada bunga, tanamkan sejak dini. Jadi anak-anak TK harus ke sana. Kalau itu di Indonesia, kayak itu perlu menembus sekian puluh alur birokrasi yang luar biasa untuk anak TK bisa masuk pameran bunga dengan gratis, betul kan? Maka dia salah di kita bukan masalah penyelenggaraan eventnya, tapi eventnya untuk menjangkau sekian banyak, rasa IO-nya nggak sampai ke sana, betul kan? Nah ini masalah kita Berarti bersama. masalah kreativitas Pak ya. Kreativitas dan inovasi. satu event untuk menjangkau semuanya ya. Justru yang organizer-nya Organizer-nya. tapi mungkin juga perlu bahwa kita ini konsentrasinya pangan itu memang penting gitu. Oh, oke. Tapi ada hal yang future di depan Iya. yang sebetulnya itu juga bisa menjadi pilar yang luar biasa. Ada kalau di Indonesia kan kayaknya nggak mungkin nih perangkai bunga bisa begini, padahal sebenarnya lebih bisa banget. Bisa ya. Lebih kreativitas kita luar biasa. Beberapa Iya. negara seperti contoh Ethiopia yang tadinya mereka adalah negara miskin yang masih butuh pangan ya. Sekarang mereka tuh salah satu produksi mawar yang cukup bagus ya. Oh gitu ya. Dan itu Ya. bisa merubah kondisi negaranya gitu dengan tanaman hias gitu. Dan masih ada beberapa negara lain ya. Kalau Belanda kan memang udah panjang ya perjalanannya. Australia juga udah panjang perjalanannya gitu. Tapi ada beberapa negara seperti Vietnam. Vietnam, yang tetangga kita ya. Iklimnya Thailand. sama, betul kan? Thailand sudah sejak lama. Terus negara-negara yang kita sampai hiran-hiran ini negara mana? Kenya, pengekspor bunga. Kolombia, di peta aja saya mohon maaf kurang tahu Kolombia ini ada di sebelah mana sebenarnya ya. Gitu. Terus sekarang menjadi wow, ratingnya mereka meningkat terus Kita cek Pak, kita posisinya cek berapa? di mana ya? Iya. Kita cek ya. Dalam produsen atau eksportir bunga potong. Level kita rendah sekali. Iya. Itu IPBI sama IPBI ini ada kan mengadakan perlombaan untuk di Indonesia? Yes. Besok kita akan ada lomba, ada 2-3. Kita punya 3 lomba yang berbeda dalam kalau dalam di event ini di Flona ada 2 ya, yaitu lomba internal untuk anggota IPBI yang pasti dari berbagai macam daerah itu di pagi hari besok, silakan Anda mau berkunjung lagi. Lalu di siang hari itu terkait dengan PKK ya. PKK, Duduk jadi PKK. piala Ibu Gubernur, kalau pagi Ya. piala Ibu Menteri ATR, DPR. gitu. Lalu Iya. satu lagi Kalau lomba lagi lomba Oktober tanggal 12 bertempat di Senayan City Hall itu perebutan juara nasional Indonesia. IPBI Cup. IPBI Cup. Oh, itu sekali lagi ya. Oh ya. Ya. 12 Oktober Oktober di Senayan City. Ya. Itu ada dua Ada lagi. Izin lagi apa namanya? Petani IPBI sendiri untuk bunga-bunga ada di mana, Bu? Nah, jadi kita kalau sebetulnya petani itu beberapa ada yang masuk menjadi anggota kita, tapi sebetulnya ada organisasi yang menaungi mereka namanya Asbindo. Asbindo. Asosiasi Bunga Indonesia. Asbindo ya. Kalau saya boleh menjelaskan Ikatan Perangkai Bunga Indonesia itu sebenarnya kalau kita perangkai bunga itu titik awalnya setelah bunga itu dipanen, dipotong, dibungkus, dijual di pasar. Kita mulai startingnya adalah beli di pasar sebagai bunga potong, lalu diubah menjadi rangkaian bunga. Rangkaian bunga. Jadi titik awalnya di situ, titik akhirnya di situ. Urusan budidaya dan urusan seperti misalkan pemupukan, anti hama dan sebagainya itu ada di hulur di luar Oh, gitu. Kami sebenarnya ya. Oh gitu ya. Saya ada Ya, pertanyaan. silakan Pak. Sekarang kan lagi marak rangkaian bunga, tapi Ya. bukan dari bunga. Ya. Jadi kayak busa itu Bu, pernah lihat nggak? Ya. Ucapan-ucapan. Ya, Sama sekali nggak ada dan segala bunganya. macam. Ya. Betul. Nah Ya. itu gimana? Apakah Dari- itu mengganggu ya. petani atau sebenarnya nggak ada masalah? Ya, sebenarnya begini Pak. Jadi iya dan tidak permasalahannya. Jadi kalau kita awal mulanya beberapa pertanyaan itu adalah dari bunga segar dulu dibuat Ya. seperti itu. Lalu pastinya bunga segar itu biayanya makin lama makin mahal. Betul, karena memang bunga segar membutuhkan transportasinya udah mahal dan sebagainya. Lalu kita perlu tahu bahwa Indonesia itu tidak merata. Sentra perbungaan segar itu hanya terjadi di beberapa daerah. Beberapa daerah, mohon maaf, memang suplainya terganggu di sana. Ataupun walaupun memang ada, jauh sekali dan mahal sekali suplainya. Dataran Jadi tinggi ya. akhirnya ada alternatif. Di dataran tinggi ya ya. Kalau di sini kita akan bilang bunga segar dengan bunga buatan itu kastanya beda. Mohon maaf Iya, kasta iya, benar-benar betul, tanda betul. kutip ya, kastanya Iya, iya. beda. Harganya juga Harganya juga beda. Kecantikannya dilihat juga beda. Apakah kami menganaktirikan bunga buatan? Jawaban kami. Nah, terus kalau di daerah yang nggak ada bunga segar terus bagaimana? Maka hal itu ya Oh iya, bisa harus kita akui terjadi bahwa ya. itu ada Iya, iya. nilainya juga di sana. Iya, iya, iya. Iya. Masing-masing kan.
Begitu ya Kak? Sebetulnya Semoga juga berjalan. banyak komunitas, banyak organisasi yang menghandle itu. Ada Asprinta itu untuk bunga-bunga kering. Bunga Oh, kering iya. dan buatan Indonesia. Asprinta ya? Asprinta, Asosiasi Pengusaha Bunga Kering dan Bunga Buatan Indonesia. Oh gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ketum. Perkenalkan dirinya Bu tadi Bu, namanya biar jabatannya juga. Saya Hesti Awunu, Sekretaris Umum DPP IPBI. Ya. Saya sendiri Andi Jati Utomo, saya Ketua Bidang Pendidikan di DPP IPBI. Saya Lucia Raras, Ketua Umum Ikatan Perangkai Bunga Indonesia. Siap. Terima kasih. Nomor kontaknya Bu Raras.